Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syam Adlina Saputra dari kelas 11-7 ingin menyampaikan khutbah yang bertemakan tentang menjaga lisan di era media sosial. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mahasyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa yang membuat kita senantiasa tunduk dan patuh kepada perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Takwa yang menghadirkan rasa takut, cinta, dan harap kepada Allah dalam setiap langkah dan ucapan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Salah satu nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah lisan. Lisan adalah alat yang sangat kecil namun memiliki pengaruh luar biasa dalam kehidupan manusia. Dengan lisan, seseorang bisa mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Namun dengan lisan pula, seseorang bisa jatuh ke dalam jurang kehinaan dan azab yang pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab seorang muslim terhadap ucapannya. Setiap kata yang keluar dari lisan kita bukanlah hal yang sepele, karena Allah mencatat semua ucapan manusia, baik yang diucapkan secara lisan maupun yang ditulis melalui tangan dan jari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 18. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Mahasyiral muslimin rahimakumullah. Pada masa sekarang ini kita hidup di zaman yang disebut era media sosial. Zaman di mana setiap orang bisa berbicara, berpendapat, bahkan menulis apapun dengan mudah melalui telepon genggamnya. Namun kita sering lupa bahwa tulisan kita di dunia maya sama seperti ucapan di dunia nyata. Tulisan di media sosial adalah bentuk dari lisan digital kita. Satu kalimat di media sosial bisa menjadi pahala besar, tetapi juga bisa menjadi dosa besar. Berapa banyak persaudaraan yang rusak hanya karena salah menulis komentar. Berapa banyak permusuhan dan kebencian muncul karena unggahan yang tidak dipikirkan secara matang-matang. Bahkan berapa banyak orang terjatuh dalam dosa, fitnah, ghibah, dan adu domba hanya karena menulis tanpa pertimbangan iman.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita ucapkan?" Maka Nabi menjawab, "Celakalah engkau, wahai Mu'adz, bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas wajah mereka selain akibat dari ucapan lisan mereka?" Hadis riwayat Tirmizi. Betapa beratnya tanggung jawab lisan, wahai kaum muslimin. Satu komentar di internet bisa melukai hati seseorang. Satu kabar bohong yang kita sebarkan bisa menimbulkan perpecahan umat. Padahal Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." Surat Al-Hujurat ayat 6. Artinya, sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, apakah ini membuat Allah ridho. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjaga lisan di era media sosial berarti menjaga jari dan pikiran kita agar tidak asal mengetik atau mengomentar. Gunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan ilmu, kebaikan, dan inspirasi positif, bukan tempat untuk mencaci, menghina, atau merendahkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan seorang hamba bisa mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia sadari, lalu ia terjerumus ke dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam berbicara, menulis, dan berkomentar. Jagalah lisan kita dengan zikir, bacaan Al-Quran, dan nasihat yang baik. Jadikan tulisan kita di dunia maya sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Karena setiap huruf yang bermanfaat akan menjadi cahaya di hari kiamat. Ingatlah, wahai jamaah sekalian, bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan karena banyaknya kata-kata yang diucapkan, tetapi karena hikmah dan kebaikan yang keluar dari lisannya. Orang yang mampu menjaga lisannya berarti telah menjaga sebagian besar imannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang lisannya senantiasa basah dengan zikir, lembut dalam berkata, dan bijak dalam menulis. Semoga setiap ucapan kita menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah kelak. Sekian khutbah yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.